Halo, selamat pagi, selamat bertemu kembali. Semoga saudara-saudara, temanku di online semuanya diberkati Tuhan, masih diberi kesehatan, masih diberi kesempatan untuk beraktivitas, bernafas dengan enak. Ini pagi-pagi saya mulai aktivitas saya dari pagi tadi. Udah pegang dapur, bersihin dapur, nyuci piring, terus berhubung hari ini masih ada lauk walaupun cuman tahu. Kemarin dikasih tahu daging, tadi udah habis satu. Ini mau makan, nemenin saya ya. Terima kasih Tuhan atas penyertaanmu, masih diberi rezeki. Tadi pagi-pagi tak awali makan buah naga, udah habis separuh. Terus makan telur tinggal kulitnya. Terus sama tahu satu, sama bekre kecil bikin sendiri kemarin, nggak tak video ya bikinnya, padahal bikinnya kemarin dapet 16 pieces, tak bagi 16 pieces. Itu temen yang suka main itu 4, tetangga 4, terus saya sendiri yang 8 mungkin ya, karena saya sama adik saya. Sekarang aku mau sambil makan sederhana. Tadi juga bikin masak nasinya, cuman segegem berasnya. Terus tak kasih kecap sama tahu. Wis dinikmati wae. Keburu lapar ini. Sambil mau ngoceh. Sambil mau ngoceh minta ditemenin. Aku tuh mau cerita. Cerita diriku kepengen memotivasi orang-orang tua yang bosen di rumah, bosen dengan keadaannya. Karena aku kemarin pagi itu ditelepon sama temen yang istrinya itu mengalami stroke. Terus katanya mau ngomong sama saya. Beliau itu ternyata begitu ketemu langsung, "Nang, mbok kowe iki rene. Kowe iki tak anggap adikku tenan. Sing paling cantik," katanya. Aduh, terima kasih sekali, tersanjung. Beliau menunggu saya karena merasa badannya sakit semua, merasa tidak diperhatikan sama anak-anaknya. Padahal kalau aku lihat kehidupannya itu ya memang kesian ya. Anaknya udah pada berkeluarga. Mereka masih pada berjuang demi keluarga mereka masing-masing juga. Terus ngurusin orang tua yang sakit stroke. Itu kan perlu biaya banyak sekali.
Jadi kalau menurut pemikiran saya, mungkin anaknya itu juga sudah pada peduli, respect untuk bekerja, untuk ikut menopang. Pasti itu. Cuma namanya orang tua sakit, terus dia tidak bisa nerima, merasakan dirinya sakit, masih punya, ya dengan sendirinya semua punya keinginan. Semua punya keinginan untuk diperhatikan. Yang sakit kepinginnya ya dilus-elus. Padahal beliaunya juga rutin, dokter rutin itu juga terus. Tapi yang namanya orang tua sakit itu sudah pasti, karena badan tambah tua itu fungsi metabolismenya itu pasti suka menurun. Itu dirasakan sakit. Saya juga ngalami. Kadang-kadang tidur, begitu kebangun malam nggak bisa gerak, rasanya sakit banget. Cuman kalau hal-hal yang seperti itu selalu minta elus-elus, selalu minta ditolongin, selalu minta ditemenin. Lah belum tentu kan anaknya bisa nyarikan pramurukti. Padahal itu suaminya juga sudah ngerawat. Kalau orang tua seumur di atasku ya 75 tahun ngerawat orang stroke itu pasti juga sudah susah sekali. Saya ngalami itu. Sekarang walaupun ada pramurukti, kadang-kadang pramuruktinya ya nggak bisa atau memenuhi seperti apa maunya yang sakit. Karena orang sakit itu merasakan badannya itu udah sakit semua. Makanya bapak ibu yang mengalami tua dan sakit itu sebisa mungkin kalau menurut saya jangan sampai kebanyakan maunya, karena tambah sakit, karena pikirannya jadi susah. Ya kita itu makanya belajar untuk happy walaupun dalam keadaan sakit, walaupun dalam keadaan kekurangan itu harus bersyukur dan happy. Nah itu kadang-kadang orang belum bisa ya. Apalagi yang tadinya merasa apa-apa bisa, apa-apa ngerjain bisa, kerja juga cari uang untuk anaknya bisa. Nah itu kadang-kadang pada nggak terima. Nah di situ loh. Ngoceh kita ngandani ning tenane dhewe ya sok susah. Cuman kalau aku berusaha jangan sampai aku membuat anak-anak susah. Jangan sampai aku sendiri itu, aku mohon selalu berdoa. Jangan sampai aku jadi orang yang tidak bisa mandiri, walaupun besoknya nggak ngerti, tapi saya berusaha. Sampai aku tuh kalau sakit, wah kayak mau lari-lari. Aku gede itu pada saat merasakan sakit, tapi ya sambil tak cari tahu apa yang menyebabkan. Jangan sampai aku susah, aku harus terima dan berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan atas apa yang terjadi pada diriku. Karena kita hidup itu juga sebetulnya kan bukan kok
aku mau hidup tak lahir dari, enggak toh. Kita tahu-tahu juga dikasih kehidupan yang kita nggak ngerti. Nek kon milih ya mesti milih dadi anake konglomerat apa dadi sing apa-apa iso, tapi nggak selesai. Jadi orang kaya pun kalau tidak bisa menikmati dan bersyukur, itu pasti juga susah. Karena kesusahan itu bukan dibentuk dari banyaknya uang, tetapi bagaimana kita bisa menerima diri kita yang mengalami sesuatu yang diberikan Tuhan. Nah itu loh. Jadi aku disuruh ke sana. Pokoknya kowe rene yo. Aku tentrem nek ana kowe lah ya. Aku ya kepengen itu suatu pelayanan kan. Tapi kalau jaraknya jauh banget, saya juga harus meluangkan waktu. Ya meluangkan finansial barang yo. Pakai dipersiapkan. Nggak bisa saat itu aku terus bisa berkunjung menemani kan juga nggak bisa. Ya saya sih pengen jadi pelayan yang menenteramkan orang-orang sakit, orang-orang yang lagi kesusahan. Karena kadang-kadang saya itu merasa kalau ketemu sama orang yang mengalami seperti itu, akhirnya kalau kita sudah ngomong-ngomong dengan cara berpikirku, itu mereka itu pada seneng. Aduh, oh yo kowe sok rene to nek tok kandhani ngono aku ayem gitu. Lah tapi akunya sendiri juga meluangkan waktu untuk berbuat seperti itu tuh pengen kalau aku setiap hari kerjanya begitu, nah aku sendiri terbengkalai juga. Ya kadang-kadang aja aku pelayanan untuk membuat seneng orang-orang yang butuh pendampingan. Terus sampai beberapa kali ini aku ditelepon. Dulu kan perawat suamiku yang ngerawat waktu sakit itu kan memang anaknya diem, terus bisa nerima, bisa melayani gitu. Pada nanyain di mana mereka yang punya keluarga sakit itu kepengin dirawat sama perawatku dulu. Aku dulu juga didampingi itu, dilayani sama perawat suamiku itu. Setelah suamiku meninggal itu sampai aku njuk dhewe yo aja tok tinggal dhisik yo, kowe ngerawat aku, pokoknya aku ngantek iso nampa tenan supaya aku tuh bisa mempersiapkan diri saya sendiri ditinggal suami. Karena anak-anak juga semua sudah pada punya kesibukan itu tadi. Jadi kan aku merasa sendiri. Sampai aku minta ditemani kamu ngerawat aku tapi nggak mandiin, nggak apa-apa, cuman di rumah aja. Sampai dia wah punek kula ngeten iki mboten nonton gawean, mboten nonton napa-napa. Ya ora, kowe golek apa sing kok senengi. Pokoknya kamu di rumah sini, aku ora arep ganggu kowe, aku ora arep demok kowe, ning kowe tak bayar kaya wingi-wingi zaman bapak ono. Aku tuh sampai gitu. Itu sampai 1 tahun loh. Nah 1 tahun agak reda, kebetulan ada saudara yang butuh perawat juga, pramurukti. Terus dipinjem ya udah aku ya, jadi akhirnya mungkin Tuhan memang mengajari saya untuk mandiri. Jadi si perawat itu ikut di sana, terus saya belajar sendiri. Toh akhirnya juga bisa.
Emang kalau dipikir-pikir tuh kadang-kadang piye yo gitu itu kadang-kadang emang jadi takut. Ya betulnya sebaiknya itu nggak usah dipikir untuk besoknya itu gimana, asal dijalani bersyukur dengan senang semuanya pasti akan berjalan. Itu yang saya alami. Kapan itu aku juga nengokin temen yang kebetulan suaminya juga sakit. Betulnya sih bukan temen ya, cuman kita saling tahu aja, kenal sekali enggak karena umurnya kita berbeda, tapi sama-sama satu sekolahan, berbeda angkatan, terpautnya padahal banyak, ada kalau 3 tahun lebih. Suaminya sakit ya, kalau orang sakit memang maunya kadang-kadang itu nggak bener terus, ini salah itu salah, aku kok ngeladeni apa-apa salah, ya udah mbak aku besok tak kesana. Begitu habis ngomong-ngomong gitu terus aku diajak nengokin di kamarnya suaminya, tak ajak berdoa, nangis. Aku juga jadi inget suamiku, nangis terus tak ajak berdoa, mantap sekali, amin amin. Kalau beliau seneng sekali, aku juga seneng. Sebisa mungkin aku itu juga bisa jadi orang yang melayani mereka, yang bikin seneng, itu aja. Aku jadi pengen nangis ya kalau inget-inget orang yang seperti itu. Minum air putih. Makannya sudah cukup. Aku mau lanjut. Nanti banyak sekali itu kerjaanku. Sekarang genti megang yang kemarin terbengkalai. Apa coba? Jahitan. Jahitan yang banyak sama ini yang pada terbengkalai. Ini ada sarung Bali, ini batik lasem, sarung Bali. Ini koleksiku sebetulnya, koleksi terlalu banyak ya, nanti dijual. Kalau laku dijual ya dijual. Kadang-kadang cuma dipakai sekali wis. Nanti kalau sempet dibikin baju. Ini Madura, batik Madura, batik tulis Madura. Saya tuh dulu kalau pergi kemana gitu suka terus ikut beli. Ini lama-lama numpuk. Kadang-kadang ada orang yang beli terus dikasihkan, lah aku dewe seneng ya. Bukannya aku pelit ya, aku seneng koleksi. Ya ada yang pada tak kasih juga ada, tapi ya aku ngasih nggak semua orang dikasih, sa Indonesia ya ora mampu. Aku winang itu wong sugih yang kenal baik atau yang memang membutuhkan. Itu ceritanya. Ini aku mulai mau jahit baju. Kembali ke itu tadi, orang yang sakit besok kalau pada jadi tua,
terus akhirnya mengalami sakit. Mbok yo belajar dari sekarang, jangan sampai apa ya, kokean sambat. Memang kalau dirasake wong tua ya lorone genten-genten. Aku aja waktu itu sehabis ditinggal suamiku itu aku masuk rumah sakit opnam itu 3 kali. Ada yang mengalami sakit cikungunya, terus ada lagi vertigo, terus ada lagi yang terakhir itu stroke, teman-teman. Waduh, stroke benar-benar, tanganku ini nggak bisa jadi diangkat, berat banget. Terus ini nggak bisa nutup gini, nggak bisa. Terus aku ya berdoa, terapi, berusaha. Yang penting semangat. Semangat hidup itu nomor 1, dan dibikin happy aja. Gak ada gunanya kita itu susah. Benar-benar gak ada gunanya. Karena kalau susah itu badan sakit semua. Aku gak mau aku. Makanya ya gimana ya. Ya yang penting orang tetap sehat. Yang dicari itu kesehatan, kebahagiaan. Kita bisa menerima hidup apa yang Tuhan berikan. Pasti bisa kalau orang mau seperti itu dengan semangat. Karena kita itu hidup, temennya juga banyak. Orang gak bisa makan, minta aja itu pada dikasih. Apalagi kita yang masih bisa bergerak, masih bisa, pasti juga bisa makan. Jangan sampai berpikiran bahwa orang itu harus punya uang. Uang tidak, ya ada memang penyelesaian dengan uang, tapi tidak semuanya kebahagiaan itu diselesaikan dengan uang. Uang banyak pun kadang-kadang malah jadi beban, kadang-kadang malah jadi menjerumuskan orang untuk menjadi keliru jalannya. Nah itu aku sadarin bener itu. Kita kalau seneng jangan seneng banget, kalau susah jangan susah banget. Ya kita ikutin aja hidup seperti mengalir begitu saja. Karena kita itu tetap lama-lama itu tua, teman-teman. Kalau tua itu sudah nggak bisa. Kalau kita mau muda lagi itu nggak bisa. Paling ya kita itu dipelihara biar awet muda dalam arti badannya itu masih mampu untuk beraktivitas. Kita pelihara badan kita jaga supaya kita enggak menyusahkan orang lain, supaya pikiran kita juga jernih. Kalau misalnya sudah enggak bisa apa-apa, memang enggak bisa mengerjakan, ya tinggal berdoa. Terus orang sudah mau melayani ya kita hargai, jangan salah terus. Itu kemarin tak lihat temenku itu dengan suaminya yang sudah seperti itu, kelihatannya itu marahnya ke suaminya terus. Kepengen ini, kepengen itu, kepengen layo piye. Suaminya mungkin juga bingung tuh untuk nurutin keinginannya. Si Ben ya disibini. Tapi ya sudah, semua orang itu memang harus belajar dan belajar untuk menerima hidup apa adanya, apa yang sekarang baru dialami itu betul-betul kita sadari. Nggak bisa apa-apa ya, masa wong sikile wae lara ora iso apa-apa. Lah kok dolanan itu tanaman itu adik saya sendiri. Kemarin aku dikasih videonya, katanya wah akhirnya tumbang
juga ngelekar tiba lah ya wong kakinya mek satu lagi belajar kok wis ngoyo arep bikin taman apa gimana gitu. Ya boleh tapi duduk terus nanti kasih tahu yang ini kalau bisa, kalau nggak bisa siapa yang mau ngelayani? Orang harus tahu diri dong. Jangan apa ya kemauan kita yang harus dituruti. Nah itu aku sendiri yang agak belajar. Tapi aku belajar menikmati hidup benar-benar nggak ada yang melayani, aku layani sendiri. Terima kasih Tuhan, aku bisa. Semoga teman-temanku pada bisa aku ini ngoceh sing ra karu-karuan mergo entas disambati orang yang sakit yang minta diperhatikan. Aku juga pengen memperhatikan tapi ya kalau aku setiap hari di sana nanti piye? Memang aku nanti malah jadi beban. Aku sendiri kan butuh untuk apa ya? Mandiri. Tidak selalu menggantungkan terhadap siapapun. Walaupun puji Tuhan semua itu kebetulan kok saya itu dikasih kelimpahan, kelebihan, kebahagiaan. Puji Tuhan. Semoga yang menonton video ini juga mendapat suatu kebahagiaan, bisa menerima hidup. Terus apa lagi ya? Ini tuh aku soalnya ini keburu mau itu loh. Nah, yang berantakan itu mau tak rapi-rapikan. Kemarin aku udah pesen kardus. Kardus tak bikin. Ini apa ini? Namanya. Kardus sepatu, kardus apa, semua tak bungkus supaya agak rapi. Jadi nanti ditumpuk barang-barang yang ini mau tak jadiin satu-satu. Aku mau bikin kayak gini. Tak kasih apa ini? Tempelan. Nah, ya bikin seneng sendiri itu. Nanti biar agak rapi. Rumahku juga berantakan semua karena semua dipegang sendiri. Terus ini kardusnya itu banyak sekali, aku juga bikin. Nah, ini juga masih kosong, bekas sepatu, daripada dibuang tak bungkus kado biar kelihatan agak rapi, tak susun. Yang gede juga nih, aku mau beli kertas kado lagi. Dah, kelamaan nanti. Terima kasih. Thank you for watching. Daerah bahasa Inggris, padahal bahasa Indonesia ya lali ini nek maca-maca ya sithik-sithik isih kelingan isih ngerti. Terima kasih ya teman-teman, Tuhan memberkati. Kita bersyukur dan bersyukur. Ku selalu bersyukur, selalu bersyukur. Tuhan itu baik, selalu mendampingiku, menyertaiku, membimbingku dalam segala hal. Apa yang kita lakukan, serahkan kepada Tuhan. Apa yang kita lakukan, semua untuk pengabdian kita kepada Tuhan. Itu bikin bahagia. Mari kita bahagia. Semoga yang nonton diberkati Tuhan. Selamat beraktivitas. Nanti di like ya, biar aku tambah subscribe-nya. Jadi nanti tambah semangat untuk belajar bikin YouTube. Nenek gaptek pengen
jadi YouTuber akhirnya. Tapi yang enggak yang apa ya ngoyo gitu enggak. Cuman untuk ngisi waktu karena seneng aja. Terima kasih. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.